Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita merenungkan kitab Amsal pasal 30 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Setiap pasal juga menyatakan tentang hikmat yang kemarin kita katakan dalam didikan ada hikmat yang besar. Kita harus menerima didikan dan juga maka kita akan ada hikmat. Tapi kalau kita juga menjadi seorang pemimpin, kita pun harus bisa untuk mendidik orang. Dengan demikian ini pun hikmat. Kalau kamu tidak mendidik, maka akan timbul masalah. Kamu mengira semua itu lancar. Kamu menurut anakmu, kamu merasa kamu seperti ibu yang baik, orang tua yang baik, tetapi itu adalah satu kesalahan yang besar. Di pasal 29 dilihat dari sisi untuk didikan, dan di pasal 30 ada kespesialan pada saat kita merenungkan. Kita merenungkan berhikmat, maka dari segi yang berbeda atau dari konsep yang berbeda kita belajar dengan yang berbeda. Di pasal ini mengatakan hikmat ada disertai dengan pengetahuan. Jadi di sini hikmat juga disertai dengan pengetahuan. Kamu harus tahu keadaanmu. Jangan merasa kamu yang paling hebat di dunia ini. Jangan merasa apapun kamu bisa. Jangan merasa apapun kamu sanggup. Dalam keadaan yang demikian, dilihatnya sepertinya tidak dilihat itu yang baik, seperti dari anugerah kamu mengenal dirimu sendiri, kamu mengenal seluruh keadaan, kemudian kamu merendahkan diri, kamu mengenal akan Allah, maka di dunia ini dalam masalah maka kamu bisa meletakkan posisi yang tepat dan tahu bahwa diri punya keterbatasan. Ini di sini adalah mengerti akan keadaan diri sendiri. Yang pertama ayat 1 sampai dengan 9. Tahu akan keadaan sendiri dan harus berpegang pada Allah. Di sini perkataan Agur bin Yake dari Masa. Di depan itu dikatakan amsalnya Salomo. Di sini dikatakan hikmat dari amsal dari orang lain, dari Agur bin Yake. Dia di sini dikatakan karena dia mengatakan tentang hikmat dari sisi yang lain. Dikatakan di ayat pertama, kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku di sini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak padaku. Tahu akan sendiri bodoh itu juga hikmat. Tahu bahwa segala sesuatu tidak mungkin semuanya bisa untuk dilakukan. Tahu diri tidak cukup. Bahkan dibandingkan dengan orang juga tidak sebanding. Tidak bisa membandingkan. Tidak cukup. Kamu tahu akan keadaanmu sendiri. Seperti aku. Kalau orang kenal aku, sesungguhnya aku tidak bisa menghafal jalan. Satu jalan, walaupun berjalan udah berulang-ulang kali, tetapi aku tidak mengenal. Kamu harus tahu, dalam sisi ini kamu lemah, punya kelemahan. Bersama dengan istri, dapat Deborah dan GPS itu lebih aman. Kalau saya mau menyetir mobil itu tidak perhatian karena sambil ngomong. Sesungguhnya itu sangat bahagia.
Simo juga merasa saya adalah pengendara yang berbahaya. Jadi, saya tidak bisa membawa gereja dari gereja. Terus bagaimana? Jadi, saya tidak berjalan di jalan tol. Kalau saya jalan di tol, maka harus sangat hati-hati, sangat perhatian. Kamu tahu kebiasaanmu kalau mengendarai itu tidak serius, tidak perhatian, demikian kamu merasa sangat leluasa. Tapi kamu tahu harus berjalan di jalan yang lambat. Memang kalau di situ kalau tabrakan, kerugian juga kecil. Memang keadaan ini sedikit, tetapi kamu harus tahu sesungguhnya ada bagian tertentu kamu tidak bisa melakukannya. Apalagi kalau dibandingkan dengan orang lebih buruk lagi. Ini adalah hikmat. Dan juga dia mengaku dia tidak belajar untuk berkenan dan yang tidak mengenal yang maha tinggi, yang maha kudus. Di sini dikatakan dia tidak mempelajari hikmat dan juga tidak mengenal yang maha kudus. Jadi di sini dia juga berkata di ayat keempat, siapa yang naik ke surga lalu turun, siapa yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya, siapakah yang telah membungkus angin dari kain, siapa yang telah menetapkan seujung bumi, siapakah namanya dan siapa anaknya, engkau tentu tahu. Kalau kita tahu ini adalah yang dimaksud adalah Yesus, tetapi bagi dia di zaman itu dia tidak tahu. Dia tahu bahwa dia mengenal Tuhan itu sangat terbatas. Dia tahu akan ada Allah, tetapi yang dikenalnya itu sangat sedikit. Tetapi aku takut akan dia. Kemudian dia tahu harus bersandar kepada Allah. Jadi firman Allah, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Tahu bahwa tahu diri sendiri ada keterbatasan, sampai mengenal Allah pun ada sangat terbatas, tetapi dia tahu harus percaya kepadanya, berpegang pada firman Allah. Dikatakan di Alkitab, jangan menjadi penanggung bagi orang lain, maka aku jangan menjadi penanggung. Di sini dikarenakan kalau kamu melakukannya itu sudah cukup. Kamu percaya akan Allah menciptakanmu, mengasihimu, kamu mengikut, kamu percaya dan apa yang difirmankan, jangan kamu tambah, jangan kamu kurang, itu sudah cukup. Ayat 7 sampai dengan 9 ditulis sangat baik. Dia tahu ada Allah dan tahu untuk berdoa. Tahu bagaimana berpegang pada Allah, dan dalam doanya dia sangat kespesialan. Dia tahu keadaan dirinya sendiri. Kalau dia tahu kalau punya uang maka dia tidak penurut. Kalau ada uang maka dia akan lupa pada Allah. Makan kenyang juga akan lupa pada Allah. Dia tahu, dia memahami keadaannya sendiri. Kemudian dia tahu kalau miskin dia akan mencuri. Maka dia berdoa pada Tuhan. Dia mohon pada Tuhan, bolehkah kamu jangan terlalu miskin dan jangan terlalu kaya. Ini doa yang dari mengenal diri sendiri, doa yang dikeluarkan. Dia berdoa tidak berkata seumpama aku mencuri, aku dikurung. Dia tidak berdoa demikian. Tapi dia tahu dari segi lain, waktu dia mencuri, dia orang Kristen, maka sangat memalukan. Mencemarkan nama keluarga Allah, menghujat nama Allah, dan yang pada waktu dia kenyang dia takut akan menyangkal Tuhan. Ini doa sangatlah spesial. Dia tahu keadaannya, walaupun dia
lihat, walaupun sekarang keadaannya baik, itu adalah semua anugerah. Tidak tinggal dalam keadaan yang negatif. Dia tidak tahu apakah dalam keadaan yang susah dia masih sanggupkah untuk berpegang pada Tuhan, percaya pada Tuhan, tetapi dia mengenal akan keadaannya sendiri. Saya memberikan sesuatu yang sedikit untuk di-sharingkan. Seperti sesungguhnya istri di sebelah saya adalah satu pelindungan bagi saya. Yang dikatakan apalagi soal nafsu. Yang waktu istri saya tidak di samping atau keluar negeri, dalam 3 hari mulai ada godaan untuk hawa nafsu. Tapi akhirnya bisa bertahan sampai seminggu. Saya ingat pada waktu mereka di situ doa keliling di Saichung, mana? Di Mongolia. Saya merasa tidak sanggup bertahan, dan di situ saya merasa saya sangat kelemahan. Lihatnya sepertinya bisa aja sendiri, tidak tahu bisa bertahan berapa lama, tahu sampai diri sendiri, tahu akan diri sendiri punya keterbatasan. Waktu itu bisa bertahan 2 bulan, pulang ke Taiwan, itu satu anugerah saya, Tuhan kepada saya yang sangat besar. Dan saya berkata kepada istri saya, kalau aku tidak menikah dengan kamu, aku tidak berani jadi pastor. Maka kalau tidak, aku akan mati dengan keadaan yang tidak baik. Kamu tahu berapa kemampuanmu, dirimu sendiri akan tahu. Dan letakkan pada posisi yang tepat. Saya merasa Pastor Deborah yang sangat berhikmat. Dia seorang perempuan. Mungkin dia di arena ini satu-satunya orang yang tidak punya kartu kredit. Kemudian banyak hal-hal yang tidak tahu dan bertanya pada orang. Tidak bisa membayar pulsa, dia bisa bertanya, minta tolong kepada A, kepada B, dan juga sikapnya sangat baik. Jadi banyak orang yang bisa membantu dia. Kamu tahu akan tidak tahu dan tahu untuk minta pertolongan orang lain, dan juga mohon pada Tuhan, jangan bertahan sendiri. Seperti saya, ada kebiasaan untuk menekan diri sendiri, seperti berolahraga bisa cedera. Kalau maraton itu, kalau cedera itu tahu karena menggunakan salah tenaga. Berenang juga demikian. Kamu merasa sangat sudah mahir, tetapi sendiri pun tidak tahu mengapa tidak bisa demikian, dan ada sesuatu saya tidak berani untuk melakukannya. Kemudian dikatakan kalau belajar rutin untuk mengangkat berat itu bisa membantu untuk tenaga untuk olahraga. Saya tahu kalau saya luar batas mengeluarkan tenaga akan cedera, jadi saya harus mencari seorang pelatih. Kamu
kamu harus tahu bukan segala hal kamu bisa melakukannya. Banyak sekali perkara kamu tidak bisa melakukannya. Kamu perlu untuk mencari bantuan. Kamu perlu dibantu oleh orang lain. Dalam keadaan demikian, maka kamu akan meletakkan posisimu di tempat yang aman. Maka di sini tahu akan diri sendiri. Ayat 10 sampai dengan 17. Harus meninggalkan akan keegoisan sendiri dan untuk puas. Tahu untuk puas. Janganlah mencercah seorang hamba kepada tuannya supaya jangan ia mengutiki engkau dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Seorang hamba di dalam masyarakat dia adalah golongan yang rendah dalam masyarakat, dia tidak ada pertolongan apapun. Maka kalau kamu menjelek-jelekan dia, maka dia akan merasa ditekan, kemudian dia akan berdoa pada Tuhan. Pada saat dia berdoa pada Tuhan, maka kamu akan celakalah kamu. Maka jangan mengatai hamba orang lain, budak orang lain. Pada saat kamu mengatai dia, maka temanmu akan tersenyum-senyum saja. Tetapi pada saat dia lari, kamu pergi, maka dia mulai mengatai hambanya, dan hambanya sangat merasa tertekan. Dan tuannya berkata, tadi temanku juga melihat kamu. Jadi maka hambanya akan merasa sangat tertekan, dia tidak merasa bersalah, maka dia akan berdoa pada Tuhan dan Tuhan akan menjawab dia. Dan hamba itu akan tahu bahwa Allah akan peduli akan perkaranya. Jadi di hadapan seorang hamba, hamba ini akan mengatakan kesaksian, dan kemudian semua hamba-hamba bisa untuk berdoa. Jadi sini mengajari kamu, memberitahu kamu tuh bahwa orang ini akan mengatakan kita yang hal-hal yang tidak baik. Wah, mohon kamu berdoa sebab ini akan didatang di rumah Tuhan saya. Maka kamu harus berkata yang gembira dan harus kamu berkata pembantu ini dia melap meja tidak bersih, tapi tuannya tidak merasa itu. Pada saat kamu berkata ya benar juga, maka mulai timbul marahnya. Kalau orang yang berhikmat, dia tidak akan menyentuh hal-hal ini. Jangan menyangka diri sendiri sangat lihai kemudian menunjuk-nunjuk orang lain. Kemudian dikatakan ada 4 kesalahan di sini atau kesombongan yang dimaksudkan keegoisan dan keserakaan. Dikatakan kalau ada keturunan mengutuk ayahnya atau tidak memberkati ibunya, itu adalah satu kesombongan diri sendiri. Dan juga ini adalah yang menganggap diri tahir, itu juga adalah seorang yang egois atau yang sombong, menyombongkan diri sendiri. Dan juga keangkuhan itu adalah orang yang congkak, orang yang sombong. Dan juga ada orang yang keturunannya bergigi tetapi dia menghabiskan menindas orang-orang miskin dan di antara manusia. Dia di sini dimaksud adalah orang-orang yang tamak. Di sini mengajarkan kita haruslah cukup, harus puas. Dan di bawah itu dikatakan di situ adalah juga si Linta mempunyai 2 anak perempuan dan untukku.
Dia di situ ada lintah mempunyai penyedot. Dia menyedot darah manusia atau binatang. Dia terus dikatakan lagi, ada 3 hal yang tidak akan kenyang, ya masih yang tidak pernah cukup, 4 yang tidak cukup, yaitu dunia orang mati, rahim orang yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air. Dan orang yang mandul dia merasa harus terus punya anak. Kalau dia tidak mempunyai anak, maka dia tidak akan pernah puas. Air yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Api pun sama. Seberapa banyak barang yang kamu buang di dalamnya, maka semuanya akan terbakar habis. Ini yang dimaksud adalah satu ketamakan atau keserakahan. Jangan menyantui. Selanjutnya, mata-mata ya, ayat 17, mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengar ibunya akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Kata ini sangat punya arti. Mengapa akan dipatuk oleh gagak lembah? Matanya mengapa akan dipatuk? Sebab Allah lah yang menyuruh agar matanya dipatuk oleh burung gagak. Allah melihat orang-orang yang terhadap sikapnya terhadap ayah ibunya tidak baik, maka Allah tidak bisa terima. Barusan saya berbincang-bincang dengan saudara. Dia merasa di perusahaannya tidak ada, maka dia pergi dari perusahaan itu dan dia berapa bulan dia menganggur. Kemudian Allah menyuruh dia di pemain membeli saham untuk di situ dia menghasilkan banyak uang dan merasa di bursanya Hong Kong juga masih menang dan punya berhasil. Tetapi dia berkata tidak tahu mengapa saya sendiri tidak bisa untuk beli bursa, tetapi nggak tahu kenapa waktu dibeli hari itu langsung naik sahamnya. Dan pada kata banyak orang juga MPF banyak yang rugi, tapi kamu malah menguntungkan. Jadi Allah, kamu dalam keadaan demikian kamu bisa menang akan uang, sungguh ini adalah anugerah Tuhan. Di dalam yang dipatok, dalam maksudnya di dalam kegelapan kamu melakukan sesuatu, maka akan kejahatan, maka kehilangan akan keputusan. Kemudian dikatakan dimakan oleh anak Raja Wali, yaitu seperti mati tidak dikuburkan. Mengapa sampai kamu mati tidak dikuburkan? Di manakah orang tuamu? Karena kamu mengolok-olok orang tuamu. Kalau kamu mengolok-olok orang tuamu, kamu pun akan lebih berlipat ganda. Nanti kamu pun akan diolok-olok oleh anakmu. Kita harus hormat terhadap orang tua dan juga menghormati dan merawat mereka dalam keadaan banyak hal yang kita tidak mengerti. Di ayat 18 dan di sini dikatakan hal-hal yang tidak mengetahui. Ada 3 hal yang mengherankan dan 4 yang tidak, seperti Raja Wali di udara, ular di atas cadas, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Bagaimana Raja Wali terbangkit, tidak sesuatunya kita tidak mengerti. Ratusan Raja Wali berterbangan, kita merasa sangat mengherankan. Mengapa
Dia begitu leluasa untuk terbang, mau terbang ke barat, ke timur dengan leluasa. Sesungguhnya bagaimana cara terbangnya kita tidak tahu, tapi dia terbang dengan manis. Ular pun demikian. Dia tidak mempunyai kaki, tetapi di atas cadas, di atas batu, dia berlari dengan cepat. Dan tanah ini ada lekuk-lekuk, tapi ular bisa dengan leluasa untuk berlari. Dan juga tidak punya jejak seperti Raja Wali, juga dengan kapal pun sama. Di laut tidak ada jalan. Ya, memang sekarang ada kompas, kalau zaman dulu tidak ada. Tapi bagaimana mereka berjalan? Saya mendengar seorang saudara berkata, yang dibangun harus memperhatikan antara gelombang, celah gelombang, cara jalannya. Kalau gelombang datang bertabrakan dengan depannya kapal, maka kapal akan pecah. Demikian juga dengan kisah cinta seorang laki-laki dan seorang gadis. Cinta itu apa? Sesungguhnya kita tidak tahu. Yang kita tahu mereka saling mencintai, tapi cinta itu tidak bisa kita lihat. Yang ini yang tidak kita mengerti. Kita tahu, di sini dia tahu banyak hal yang tidak dimengerti. Dan juga dikatakan juga seorang perempuan yang berzina. Perempuan yang berzina, mereka adalah perempuan yang bebal. Dia tahu dia berzina dengan orang, dia kirain orang tidak tahu, tetapi sesungguhnya Allah tahu. Jadi kita harus tahu banyak segala hal yang tidak kita mengerti. Tetapi Allah itu tahu. Allah melihat. Maka itu adalah hikmat. Ayat 21 dengan 23. Tahu akan pemimpin yang baik itu sangat penting. Ada 3 hal bumi akan gemetar. Seorang hamba menjadi raja. Bagaimana seorang hamba bisa menjadi raja? Seperti orang Israel, anaknya Daud yang menjadi raja. Kalau hamba menjadi raja, kamu mengambilkan hak ini, pemimpin ini dengan tidak benar. Lagi pula dikatakan seorang bebal yang kenyang makan, di sini dikatakan dia lupa akan Tuhan. Lagi pula dikatakan seorang wanita yang tidak suka kalau ia mendapatkan suami. Seorang wanita yang berhikmat, mereka mendirikan rumah tangga. Tetapi wanita yang bebal itu akan merusak rumah tangganya sendiri. Jadi kalau seorang perempuan yang mendesak kedudukan, nyonyanya pun demikian. Kan sama dengan cara dengan yang tidak halal untuk mendudukan kedudukan nyonyanya. Salah dalam otoritas sebagai pemimpin akan menjadikan menghancurkan keluarga. Dia tahu seorang pemimpin yang baik itu adalah kunci. Dan satu masalah dalam pemimpin, maka bumi pun gemetar. Kemudian harus tahu belajar dari alam semesta. Ayat 24, 26. Semut dia yang tidak kuat, tetapi dia menyediakan makanan di musim panas. Tahu bahwa diri sendiri tidak punya kekuatan, tetapi harus giat. Tahu di musim dingin tidak punya
tidak bisa mencari makanan, maka di musim panas harus giat bekerja. Dia tahu punya keterbatasan, kemudian pelanduk bangsa yang lemah, tetapi ia membuat rumahnya di atas batu. Dia tahu kalau binatang buas yang mau makan dia tidak bisa melarikan diri, tapi dia bisa untuk sembunyi di bukit batu. Bukit batu menjadi tempat pelindungan baginya. Pada saat binatang mau melindungi dirinya sendiri, dia tahu akan prinsip ini. Kemudian belalang yang tidak mencari raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Dia tahu bahwa tidak ada pemimpin di tengah-tengah, tetapi semua orang saling berbaris. Mau terbang kemana, berapa cepat, kemanapun, mereka pun bisa dalam satu grup, dalam satu kelompok, kekuatannya bisa dengan kuat melawan mengalahkan tentara di Mesir. Di sini mereka bisa mengandalkan dengan satu kelompok kekuatan, dan kemudian cicak yang tidak dapat ditangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana. Di sini kita tahu kita di gereja ada pelindungan dan juga ada berkat dari Allah. Ini adalah hikmat. Di sini penulis ini dia tahu bahwa dari alam dia tahu akan punya keterbatasan, tetapi sangat berhikmat. Lagi pula mengekang lidah juga itu hikmat. Di ayat 23, karena seorang wanita yang tidak disukai orang karena ia mendapat suami. Seharusnya di ayat 29. Di sini ada binatang yang juga sangat percaya diri. Kita umat Allah demikian juga, jangan takut dan juga jangan tidak percaya diri. Sering saya berkata kepadanya, kamu jangan takut kepada anjing. Kamu dikatakan tinggimu lebih besar dari dia. Kalau kamu takut kepada binatang yang lebih besar dari tubuhmu, saya bisa mungkin itu mudah untuk dimengerti, tetapi sekarang anjing itu sangat kecil. Mengapa kamu tidak seharusnya takut? Dan binatang itu sangatlah lucu, dia juga ciptaan dari Allah. Jadi kamu harus berani, kamu punya rupa Allah, kamu berjalan juga harus dengan yang gagah. Dia 20 dan di 6 dikatakan tahu sendiri yang menyombongkan diri ataulah satu yang bebal. Tahu harus berbicara sering menyakitkan orang lain, sering sekali juga menyakitkan diri sendiri. Jadi kita lebih baik sedikit bicara. Kamu tahu bahwa kita akan membuat kesalahan, kamu diam duduk di situ juga. Orang juga merasa kamu juga orang yang berhikmat, tahu akan keadaan diri. Kalau berbicara akan berkata yang salah, itu pun baik. Kamu tahu akan membuat kesalahan, ada masalah, kamu bisa menahan diri, kamu itu sangat baik. Seperti jangan berbicara sembarangan. Ini adalah juga hikmat. Ada caranya, pasti harus terjadi. Seperti kalau susu ditekan maka mentega dihasilkan, kalau hidung ditekan keluarlah darah.
Demikian juga kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Ini tahu akan perkara sendiri, tahu akan keterbatasan diri, tahu akan diri sendiri. Dalam keadaan demikian, dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan sehari-hari akan damai. Tahu akan diri sendiri, mengaku diri sendiri sangat punya keterbatasan, orang lain pun akan senang. Kalau kamu mengaku dirimu ada keterbatasan dan minta pendapat pertolongan orang lain, orang pun akan suka. Dan juga berdoa pada Tuhan. Tuhan pun berkenan. Kamu tahu akan keterbatasanmu sendiri, kemudian kamu bisa mencari bantuan dari orang lain. Ini adalah orang yang berhikmat. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Kita mengaku Dia adalah Tuhan Allah kita yang menolong kita. Tuhan, kami bersyukur dan memuji Engkau.
Tuhan Yesus, inilah doa kami. Ini adalah doa kami. Tuhan, kiranya juga di dalam hati pikiran kami, apa yang kami lakukan berkenan bagimu. Dan Tuhan, dan kiranya di dalam seumur hidup kami mengikuti Engkau. Hari ini Amsal 30 dalam ayat memberikan peringatan bagi kita. Mari kita pejamkan mata. Tuhan, lewat firman-Mu hari ini banyak sekali menjadikan renungan dalam hidup kami. Tuhan, kami pun harus mengenal akan diri kami sendiri. Kiranya Roh-Mu untuk menolong kami. Marilah sekarang kami di hadapan-Mu lewat curah Roh Kudus agar kami mengenal diri kami sendiri. Tuhan Yesus, firman-Mu hari ini memberitahu kami mengenal diri-Mu sangatlah penting. Sifat kami, watak kami, banyak sekali keegoisan. Dan mengenal diri kami sendiri pun sangatlah terbatas. Kami banyak caranya tidak tahu akan perkara. Ya Tuhan, tolonglah kami. Kami mengenal juga anugerah yang Kau berikan kepada kami. Berilah kepada setiap saudara-saudari kami untuk mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri itu adalah hikmat. Tuhan, berilah hikmat-Mu kepada kami setiap orang. Kami perlu akan Engkau. Ya Tuhan, kami perlu akan Engkau agar kami bisa berjalan
mengikutimu. Ya Tuhan, aku perlu Engkau. Turunlah kekuatan, berilah kekuatan. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu kami punya keterbatasan. Kami tahu untuk merendahkan diri, tetapi ada kalanya kami punya keterbatasan, kami tidak bisa melakukannya. Tuhan, sekarang saatnya kita saling berdoa. Apa yang tadi kamu menerima tentang dirimu, kelemahanmu, mari kita berdoa untuk, sebab kita tahu kalau kita punya hikmat, kita tahu untuk berdoa. Mari kita saling berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih lewat
petunjuk dari Roh Kudus. Kami tahu akan keterbatasan kami. Tuhan, pada saat kami berdoa pada Engkau, mohon Roh Kudus untuk menuntun kami, membuka jalan agar kami bisa keluar. Beri kami iman, beri kami kekuatan, beri kami pengharapan, agar kami bisa tegar dalam Engkau untuk percaya dan mengandalkan Engkau. Saudara semua, mengundang kalian kita katakan lemahan. Di sini dikatakan di sini ada semut yang kuat, dia ada belalang yang tidak mempunyai raja, tapi mereka bisa. Sesungguhnya saudara semua, di sini kita punya pemimpin, bukan? Kita dalam satu keadaan mengundang kalian untuk mengambil HP-mu. Kalau kamu punya anggota sel, kamu buka WhatsApp-mu atau WeChat, katakan pada diri sendiri, kita tahu akan keterbatasan kita ada teman rohani kita, dan kita tahu ada keterbatasan kita tulis di kelompok sel grupmu. Seperti saya, Afri, yang tidak tahu untuk minta pertolongan orang lain. Saya tahu saya punya keterbatasan, tetapi tidak mau mencari pertolongan orang lain, dan mohon kalian, kalau saya orang yang egois atau kalian melihat akan kekurangan saya, mohon kalian untuk memberi nasihat. Kemudian message itu dikirimkan. Di sini kita tahu bahwa kita perlu untuk pertolongan. Kalau kamu belum ada sel grup, kamu boleh kasih tahu akan pendampingmu atau pemimpinmu atau orang yang dekat padamu. Kamu beritahu akan kekuranganmu, dan mohon juga minta pertolongan untuk orang lain untuk menolong kita. Saudara semua, kita bisa menulis demikian. Mungkin nggak usah cukup panjang, yang pendek saja, sebab kalau terlalu panjang juga orang tidak bisa untuk mencernakan semuanya. Kalau kamu terima message atau balasan, kamu berilah kata-kata yang mendukung untuk memberi semangat bagi dia.
Tuhan Yesus, ini bukan nyanyian rohani, ini bukan hanya satu pujian saja, tetapi ini adalah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Saya memberkati saudara-saudari semua dimanapun kalian berada. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Di dalam terangnya Roh Kudus, kamu semakin mengenal akan karakter diri sendiri. Kamu tahu kamu diciptakan dengan istimewa. Kamu tahu kamu dikasihi, disayangi. Kamu tahu untuk dihargai dan dihormati karena Allah mengasihimu. Kamu diciptakan menurut rupa Allah. Dengan bersamaan waktu saya memberkatimu dalam kehidupan. Kamu tahu akan harga dirimu dan kamu melihat juga akan kelemahan dirimu. Kamu tahu bahwa kamu tahu ada keterbatasan dan ada hal-hal yang tidak dimengerti dan banyak perkara kebiasaan melihat akan penampilan, tetapi saya tidak sungguh-sungguh untuk tahu kebenaran sesungguhnya. Dalam terangnya Roh Kudus, kamu akan menemukan bahwa saya punya keterbatasan dan kekurangan saya. Bahkan saya juga orangnya egois dan punya kelemahan. Ada kalanya aku juga mau muka, ada kalanya aku juga menyembuhkan diri saya sendiri. Saya hanya menampilkan kebaikan saya di hadapan orang. Ini tidak baik. Hari ini saya mau mengubah semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Hidup dalam terang. Hidup dalam terang. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu sebagai orang yang berkenan bagi Tuhan dan orang lain. Bukan untuk bukan sendiri hidup, tetapi untuk kemuliaan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Semakin kamu tahu akan kelemahan dirimu sendiri, ketidaksanggupanmu dan keterbatasanmu, pada saat kamu belajar untuk bersyukur, tahu untuk cukup dan tahu untuk dalam segala sesuatu bersandar dan percaya pada Tuhan. Kamu mulai belajar untuk merendahkan diri dan mencari pertolongan orang lain, bantuan orang lain. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu dalam segala hal. Kamu bisa untuk percaya dan bersandar, percaya pada Tuhan yang mengasihimu. Tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi kamu bisa untuk mengandalkan Tuhan dan juga mengandalkan dalam satu perkumpulan. Dan juga kalau kamu belum dalam satu sel group, kamu akan mendapatkan satu sel group yang sesuai denganmu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu dalam hidupmu. Banyak sekali teman rohanimu dan orang yang berani berkata kebenaran, yang tidak murah dan tidak dia berani untuk mengatakan kebenaran, bahkan perkenanmu yang memberikan nasihat bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Ada teman yang rohani yang sesuai yang dalam hidupmu, di masa hidupmu. Kamu diberkati, kamu panjang umur, kamu semakin baik, semakin akan menyerupai Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.